A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah sore hari ini seperti biasa kita belajar bareng lagi, kita membuka pikiran dan hati lagi yang senantiasa kita terus menambah knowledge, dan harapannya bukan hanya knowledge yang bertambah tapi bertransformasi menjadi kesadaran dan perilaku. Iya, boleh. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Siomay aman ya di belakangnya udah. Udah masuk ya, udah kenyang tuh, siap buat belajar. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sebentar, kita santai, relax dulu supaya nggak terlalu sibuk dengan masa depan, masa lalu, supaya kita bisa lebih fokus. Jadi kita hening, khususon kita ber-Al-Fatihah untuk ibu bapak kita, dimana sababiah orang tua lah kita hadir ke sini. Mari kita maafkan kesalahan orang tua kita, karena orang tua kita manusia biasa yang pasti punya salah, dan kita lestarikan kebaikannya, dan kita doakan juga siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Dan sore hari ini kita bermunajat senantiasa diberikan dan dilancarkan, dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan petunjuk. Kita santai sejenak untuk hening. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga udah hadir utuh di sini saat ini. Supaya semangat, kita tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum mulai mungkin ada pertanyaan dulu kah? Atau ada sesuatu yang kemarin udah kita bahas, atau sesuatu yang mau dielaborate? Karena mungkin ini pertemuan keberapa ya Mbak? 3, 4 ya? Iya, kita masih basic awal-awal. Kenapa? Ya masih TK, masih basa-basi lah ya. Oke, silakan, mungkin ada question atau ada yang mau di-elaborate dari, anyway, ada yang baru pertama kali hadir hari ini? Oh oke, 1, 2, 3, Bang. Ya, yang udah hadir yang kemarin-kemarin ditonton-tonton nggak ya videonya ya? Ya udah, mungkin ada question kah? Biasanya kalau dari pertanyaan tuh lebih dapat gitu. Kenapa? Oh oke. Tentang hukum alam semesta ya. Ya oke. Ya boleh. Gini, kalau gitu kita bicara dari, kita ngomong basic dulu nggak apa-apa ya. Santai-santai aja ya. Oke. Jadi mungkin kalau ngomongin itu, saya mau memulai dari sini, ibu-ibu. Pernah dengar kata ibadah nggak? Pernah dengar? Kalau dengar kata ibadah, yang kepikiran apa? Sholat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Ngaji, apa lagi? Kenapa? Nikah. Wah mantap nih, nikah. Iya. Habis gitu promosi lagi. Iya benar. Umroh, haji gitu ya. Oke, sedekah. Oke.
Itu yang barusan disampaikan, itu ibadah atau alat untuk ibadah? Hah? Sholat itu ibadah atau alatnya? Alatnya. Nikah itu ibadah atau alatnya? Alatnya. Betul? Umroh, haji, puasa itu ibadah atau alatnya? Nah, sekarang jadi pertanyaannya, ibadah itu apa? Jadi diem gini. Hah? Oke, kan kalau di surat 51 ayat 56 itu ada kata-kata gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pernah dengar nggak? Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah, memang kita langsung dikasih tahu sih bahwa sholat. Pertanyaan saya begini, kerja ibadah bukan? Ibadah. Sholat? Ibadah. Tapi kalau lagi kerja, kadang-kadang lagi meeting, ibadah dulu yuk, sholat gitu. Seakan-akan meetingnya itu bukan ibadah. Betul nggak? Sip ya? Sehingga kadang-kadang mendikotomiskan mana ibadah formal ritual, dan kita lupa bahwa sebetulnya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ujungnya adalah untuk melakukan ibadah. Oke, sampai sini? Sip ya? Nah, berarti kalau kita melihat dari kata ibadah, ibadah itu esensi katanya sebetulnya dari kata abdi, mengabdi. Jadi diciptakannya jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Berarti kata kuncinya adalah melakukan sebuah pengabdian. Makanya kalau kita bicara konteks antara Tuhan sama kita, itu adalah Tuhan dengan hambanya. Menghambakan diri artinya mengabdi. Oke? Pertanyaannya, orang yang rajin sholat pasti mengabdi kepada Allah nggak? Hah? Orang yang rajin puasa pasti mengabdi kepada Allah nggak? Belum tentu. Karena bisa jadi mengabdi kepada egonya misalnya, mengabdi kepada gengsinya misalnya, mengabdi kepada ketakutannya misalnya, sehingga yang dilakukan dalam konteks yang dianggap beribadah, jangan-jangan pengabdiannya bukan untuk Allah gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Dapat ya? Nah, berarti kalau kita bicara dalam konteks ibadah, yang perlu, ini spidol ada lagi nggak ya? Kalau ada boleh. Soalnya agak-agak habis. Oke, berarti kalau kita ngomongin ibadah adalah kita semua mengabdi kepada Allah. Makanya kita disebut abdi, kita disebut penyembah, dalam bahasa Quran itu disebut sembah, tapi sebetulnya bukan sesembahan sih. Tapi kata kuncinya adalah melakukan pengabdian kepada Allah. Nah, alat-alat untuk melakukan pengabdian kepada Allah, itulah yang disebut ritual-ritual yang tadi disebutin gitu. Berarti si ritual dan alatnya ini adalah jembatan untuk kita melakukan pengabdian inti. Ujung-ujungnya adalah, nanti kalau kita mengerti, itulah ujungnya disebut dengan yang namanya Islam. Islam itu artinya berserah total kepada Allah. Berserah di diri. Jadi maaf ya, Islam itu kalau saya bagi dua, ada Islam sebagai identitas, ada Islam sebagai value gitu. Betul nggak? Orang yang KTP-nya Islam belum tentu memiliki value berserah diri kepada Allah, belum tentu. Belum tentu. Sehingga orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami, belum tentu. Sehingga yang KTP-nya Islam belum tentu beriman. Makanya di bulan Ramadan semua orang yang Islam, KTP-nya Islam disuruh puasa nggak? Iya. Di bulan Ramadan yang disuruh puasa semua orang yang KTP-nya Islam nggak? Kok kadang-kadang sih? Enggak, kan kalau di ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa coba artinya? Hai orang-orang yang nggak ada loh, hai orang-orang yang KTP-nya Islam, nggak ada.
Bener nggak ini? Iya. Berarti kalau iman kaitannya sama identitas atau value? Value. Ibu-ibu beriman nggak nih? Beriman. Oh, kalau nggak beriman nggak datang ya, oke. Karena ke pengajian itu ada dua sih motifnya. Satu emang mau belajar, yang kedua nebeng makan siang gitu. Oh sore ya, sore. Oke ya, oke pelan-pelan ya. Ya, makasih. Sampai sini dapat dulu nggak? Oke, kita pemanasan dulu boleh ya? Soalnya kita mau ngomongin hukum semesta nih, berat nih. Tapi poinnya kita ngerti dulu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Berarti kalau Islam itu namanya, wah ini sama aja sih. Ada lagi nggak Mbak? Oh baru dibuka? Kayaknya sama nih Mbak. Iya. Mungkin belinya second. Kalau ada lagi ya. Diakhirin nanti tipis. Oke, ulang ya. Pelan-pelan ya. Jadi ada identity, ada value gitu. Nah, jadi tadi kita bicara, nih ini di basic ayatnya gini, di surat 4 ayat 125. Di surat 4 ayat 125 itu ada kalimat gini ibu-ibu. Di situ kalimat konteksnya adalah waman ahsanuddin miman aslama. Siapakah orang yang paling baik ketertundukannya atau agamanya adalah orang yang berserah diri kepada Allah gitu. Sekarang saya tanya, berserah diri kepada Allah tuh maksudnya apa sih? Menyerahkan diri kita kepada Allah tuh maksudnya apa sih? Tawadu, oke. Ketentuan, oke. Apa lagi? Takwa, oke. Tapi kalau kita bicara ngomongin berserah diri, kita perlu tahu nggak kita berserah diri kepada apa? Keadaan, oke. Takdir, oke. Nah ini banyak nih ya jawaban-jawaban dan jawabannya oke. Tetapi dari semua ujung berserah diri, kalau kita mau bicara dalam konteks kehidupan ini, Allah ini memiliki sebuah sistem besar. Suka baca surat An-Nas nggak? Gimana isinya coba? Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Pertanyaannya, di situ ada Allah mengatakan dirinya sebagai Rob, betul? Sebagai Malik dan sebagai ilah. Berarti kalau kita ngomongin Qul a'udzu birabbinas, Rob ini ada artinya, Malik ini ada artinya, ilah ini juga pasti ada artinya. Betul nggak? Kira-kira tiga hal ini beda nggak? Beda nggak? Apa bedanya? Ih diem gini ini. Kan tiap hari bisa baca Anas, betul nggak? Nah itu yang kemarin saya bilang, bahwa membacakan, membunyikan belum tentu memahami apa yang dibunyikan. Nah, artinya kalau kita ngomongin dalam konteks sistem, Allah sebagai sistem yang namanya Rob itu nanti kita berbicara tentang hukum. Maka makna Rob dalam konteks hukum ini, Rob itu artinya pengaturan, pendidikan, pengayoman. Jadi Allah memiliki sistem di mana sistem ini nggak bisa diganggu-gugat sama siapapun gitu. Oke, ini baru. Nah, oke, sip, mantap. Sampai sini bisa follow dulu nggak? Oke ya. Supaya gini loh ibu-ibu, supaya kita itu menyembah Allah tuh nggak ngawang-ngawang gitu. Contoh-contoh, sholat itu untuk mengingat Allah, betul? Pertanyaannya gimana mau ingat kalau kita nggak kenal sama Allah? Betul nggak? Makanya orang rata-rata sholat, Allahu Akbar, chaos saja, rokaat 2, rokaat 3, nah gitu. Betul nggak? Ada yang lebih parah sih, Allahu Akbar, ini asar apa maghrib? Wah itu lebih parah. Itu pasti pulang dugem aja ya. Nyawanya belum balik gitu. Gitu ya, paham ya? Sehingga
kalau kita ngerti ini sebagai sebuah sistematik, jadi clear. Kita tuh sebetulnya lagi ngapain, menyembah tuh apa sih gitu. Karena proses sekarang menyembah, beribadah, itu parameter indikatornya rajin ke masjid lah, udah umroh atau enggak lah, berhijab lah, macam-macam gitu. Salah enggak, tetapi itu baru dalam konteks kemasan, alatnya, dan kita hari ini akan berbicara tentang esensinya gitu. Oke? Oke? Paham ya? Oke, nah kita bahas yang satu, kita pengantar dulu lah hari ini. Dalam perspektif sistemnya Allah, itu sering disebut hukum, namanya itu sunatullah. Pernah dengar kata sunnah nggak? Iya, sunnah itu hukum. Hukum itu aturan baku. Contoh. Kalau saya mau bikin perusahaan, bikin aturannya dulu atau bikin perusahaannya dulu? Aturannya dulu, karena kalau bikin perusahaan nggak ada aturan, nggak tahu tata cara mainnya gimana, progresnya gimana, betul nggak kira-kira? Berarti penciptaan langit dan bumi ini pasti ada aturannya nggak kira-kira? Pasti dong. Makanya si sunatullah ini adalah hukum semesta raya yang siapapun mengisi semesta ini tunduk patuh sama hukum itu gitu. Oke? Sampai sini clear? Bisa dipahami? Artinya, siapapun kita di sini nih, di kehidupan ini, siapapun agamanya apapun, suku bangsanya apapun, gak bisa menolak hukum universal yang disebut dengan yang namanya hukum semesta. Atau dalam bahasa Islam sering disebut sunatullah. Sip? Pertanyaan. Kalau sekarang kita melakukan ritual sholat, tapi nggak ngerti hukum sunatullah, kira-kira selaras nggak dengan keinginan Allah? Enggak. Dan nanti saya mau straight to the point aja ya. Ujung dari pembicaraan kita nanti, kita akan memiliki pemahaman mendalam tentang Allah. Allah itu adalah sang realitas. Sang apa? Realitas. Berarti pertanyaan besarnya, bisa nggak kita ngelawan realitas? Nggak bisa. Dan yang menjadi masalah dalam hidup, keinginanku A, realitasnya B. Keinginanku C, realitasnya D. Artinya antara ego dan realitas nggak selaras gitu intinya. Makanya kalau kita ngomongin konteks Islam secara value, indikator parameter orang yang memiliki value Islam, dia berserah diri kepada realitas yang dihadirkan kepada hidupnya. Berarti orang yang Islam kira-kira banyak menerima hidup, banyak menolak hidup. Kira-kira kalau orang yang value Islamnya oke, banyak komplain nggak hidupnya? Jadi indikator parameter Islam yang oke, nggak banyak komplain, udah gitu aja. Oke, sampai sini? Artinya, once kita komplain terhadap realitas, berarti ada sesuatu yang kita tidak terima dalam konteks yang namanya kenyataan. Dan sorry to say, siapapun kita nggak bisa merubah realitas. Siapapun kita nggak bisa merancang realitasnya pengennya apa, karena kenapa? PR kita semua pada akhirnya hanyalah menerima realitas. Sampai sini oke? Kira-kira menerima susah atau mudah? Oh, tergantung. Iya, makanya nanti puncak dari Quran di 3 surat terakhir yang 112-nya Al-Ikhlas. Penerimaan, ya nerima transfer bagus. Oke ya, ini variabel kita hari ini yang akan kita bahas nih. Sampai sini clear? Dapat ya? Nah, pelan-pelan nih. Sekarang kalau begitu, yang perlu kita sadari dulu bahwa hukum semesta yang nomor 1, yang paling ultimate, itu adalah hukum tauhid namanya. Hukum keesaan Tuhan. Di mana hukum tauhid ini sering disebut the law of oneness, bahwa semua apapun konteksnya, sumbernya datangnya dari sumber yang sama gitu.
Jadi nanti kita akan ngerti, kalau kita paham tentang konteks the law of oneness, the law of connected, bahwa keseluruhannya itu datang dari sumber yang sama, kita akan melihat esensi daripada kemasannya gitu. Nah, kita membedah diri dulu kalau gitu, supaya nanti kita ngerti. Contoh. Pernah dengar kata esa nggak? Iya, pernah? Esa itu apa sih? Bukan. Esa itu menyatu. Makanya kalau di Pancasila, ketuhanan yang maha esa, bukan ketuhanan yang maha satu. Pertanyaan, di Pancasila kenapa pakai kata ketuhanan, nggak pakai Tuhan? Kenapa? Kenapa nggak Tuhan yang maha esa? Kenapa? Hah? Nggak, sesuatu kalau depannya pakai ke, ini berarti mau ngomongin apa? Sifat. Mungkin kalau ketuhanan nggak terlalu familiar. Pernah nggak dengar kalau orang lagi rada marah-marah, ih kesetanan, Pak? Pernah gitu nggak? Berarti ketempelan sifat setan. Benar? Ini kayaknya kesetanan deh gitu. Oke? Berarti kalau ketuhanan ketempelan sifat Tuhan. Bukan setan, Tuhan kan ketuhanan. Oh ini kebanyakan siomay kayak ini ya. Coba nanti kalau bisa ngajinya, makannya setelah ngaji aja ya. Kekenyangan tuh bahaya kayak gini nih. Paham gak nih? Oke? Berarti ada kata-kata ketuhanan sifat Tuhan yang maha menyatu dan tidak ada yang pernah bisa terpisah dari Tuhan gitu. Oke? Contoh, saya kasih contoh. Kita bicara tentang diri. Jadi kalau lawannya esa, nanti di dalam konteks versusnya itu namanya musyrik. Kalau esa itu oneness, kalau musyrik itu manyness. Kalau oneness itu kita ngelihat satu kesatuan, kalau manyness itu kita ngelihat perbedaannya gitu, sekat-sekatnya. Maka orang yang di level manyness yang sulit melihat keesaan, dia pasti sulit berdamai dengan kenyataan. Maka nanti kita ngerti bahwa kenapa ada kata-kata man arafah nafsah, kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu gitu. Ngomong-ngomong, ibu-ibu pernah dengar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggak? Pernah? Kan semua berasal dari Allah, akan kembali ke Allah. Pertanyaan saya, kembali ke Allah nunggu mati dulu nggak? Nah, kenapa? Gini, kita ini mau kembali ke tempat yang jauh atau ke tempat yang dekat? Dekat. Kenapa? Karena Allah nggak pernah jauh. Betul nggak? Tapi karena udah ada mindset bahwa kalau orang meninggal dibacain innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akhirnya kebanyakan pemikiran konvensional, oh kembali ke Allah nanti aja setelah mati gitu, baru pulang. Oke? Sip? Berarti Allah dekat nggak? Dekat atau dekat banget? Kenapa bisa begitu? Karena Allah meliputi. Bagaimana menjauh dari Allah sementara dia meliputi semuanya? Ini gampangannya gini aja. Ini ruangan segede gini nih ya. Kita semua di dalam ruangan nggak? Karena ruangan ini meliputi kita. Saya di sini di dalam ruangan nggak? Saya di sini? Di sini? Di ujung sana? Ada dimanapun ini pasti ada di dalam ruangan nggak? Berarti di sini saya dekat nggak sama ruangan? Di dalamnya. Di sini? Dekat juga. Nggak ada yang jauh dimanapun di sini, semuanya di dalam ruangan. Nah kalau mau boleh memudahkan, Allah itu adalah maha ruangnya. Oke sampai sini? Kalau Allah maha ruang, berarti kita yang mengisi ruangannya nggak? Berarti kalau kita yang mengisi ruangannya, bisa nggak kita jauh dari ruangan? Nggak bisa. Oke? Ini tuh oke, tapi mukanya bingung-bingung gini. Oke ini. Dapat ya? Nah, Bis pengen bahasa suku malam sih ya. Jadi ya tapi nggak apa-apa ya. Dapat sampai sini? Nah, maksud saya itu gini loh. Gini, kita banyak yang menganggap bahwa misal doa, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas.
Di atas mana coba? Yang berasa jauh banget, di mana banget di satu tempat. Padahal kalau kita bicara dalam konteks ilaihi rojiun, Allah itu maha meliputi. Tidak ada tempat di mana semuanya hanyalah ruangan dan kita adalah pengisi ruangannya. Tapi ibu-ibu maaf ya, ada orang yang merasa jauh dari Allah nggak kira-kira? Ada nggak? Ada. Berarti kalau jauh dari Allah bukan urusan tempat, bukan urusan waktu, tapi nanti urusannya adalah kesadaran. Contoh nih, contoh. Maaf ya, doa di depan Ka'bah sama doa di Sudirman sini, mana yang diijabah sama Tuhan, sama Allah? Hah? Di sana ada Allah nggak? Di sini? Kenapa? Ulangin dulu. Dengerin dulu premisnya, dengerin dulu. Allah ini meliputi langit dan bumi. Berarti semuanya diliputi oleh Dia nggak? Berarti kalau semuanya diliputi oleh Dia, ada yang di luar Dia nggak? Nggak ada dong. Berarti ini di dalamnya nggak? Di sana di dalamnya nggak? Berarti di mana-mana selalu di dalamnya nggak? Di mana tempat yang jauh dari Allah? Nggak ada dong. Betul? Tapi ada mindset kalau doa di sini lebih didengar, doa di sini enggak gitu. Ada gitu nggak? Nah. Mindset. Betul nggak? Padahal kalau kita ngerti ini, tidak mungkin ada suatu tempat dalam tanda petik yang tidak ada dalam jangkauannya Dia gitu kira-kira. Berarti dekat atau tidaknya Allah urusannya tempat bukan? Jarak bukan? Lokasi bukan? Waktu bukan? Terus apa? Kesadaran. Urusannya cuma satu aja, sadar atau tidak. Ini disimpan dulu nih. Oke? Nah, sekarang berarti kalau kita ngomongin kesadaran, tidak bisa lepas dari aku menyadari diri atau tidak gitu. Supaya nanti kita ngerti bahwa ternyata arah tujuan kembali ke Allah tuh bukan kemana-mana, tapi ke dalam. Karena nanti kita ngerti, ternyata yang selama ini aku lihat, yang selama ini atau aku perspektifkan, ternyata itu baru kemasannya gitu. Contoh, saya kasih contoh. Bagian luar diri kita adalah tubuh fisik, betul? Betul? Oke. Tertampak nggak? Tertampak. Tetapi kalau kita ngomongin diri sejati dalam kesadaran, diri sejati itu dalam bahasa Arab disebut namanya fitrah. Apa? Oke. Makanya di bulan Ramadan disuruh menuju fitrah nggak? Enggak, kembali ke fitrah, bukan menuju. Disuruh apa? Kembali. Kenapa disuruh kembali? Disuruh kembali berarti kalau disuruh kembali sadar, kesadarannya ketutup nggak kira-kira? Iya, sering ketutup. Makanya orang yang tertutup kesadarannya namanya kafir gitu. Oke sampai sini? Nah, berarti kalau kita mau ngomongin tentang kesadaran dan yang namanya fitrah diri sejati, tubuh fisik kita ini fitrah kita bukan? Kan gini, fitrah itu, sejati itu nggak pernah berubah. Nggak pernah apa? Berarti kalau tidak pernah berubah, tidak mengalami perubahan, tubuh fisik itu bagian fitrah kita bukan? Bukan. Kenapa? Karena berubah. Checklist. Berarti kalau tubuh fisik ini berubah, ada tubuh bagian lain, ada diri bagian lain selain fisik nggak? Maka masuk ke dalam sedikit, namanya jiwa. Ibu-ibu kalau ngelihat orang yang langsung kelihatan badan fisiknya atau jiwanya? Berarti kalau kita ngelihat orang, banyak yang kelihatan, banyak yang nggak kelihatan. Makanya jangan ngejudge. Iya. Yang kelihatannya cuma 1% loh.
Pikirannya nggak kita lihat, perasaannya nggak kita lihat, emosinya nggak kita lihat, memorinya nggak kita lihat, traumanya nggak kita lihat. Bagian dalam yang lebih banyak potensinya itu nggak kelihatan sama kita gitu. Makanya saat kita melihat fisikal ada kemungkinan berburuk sangka karena kenapa? We know nothing about siapapun di luar diri kita. Oke? Oke? Maka kesulitan menerima realitas karena salah menilai dari faktor yang 1%. Makanya tubuh fisik ini menjadi kemasan, menjadi cangkang, tapi bagian yang lebih esensi dari tubuh fisik namanya jiwa. Pertanyaan, jiwa fitrah nggak? Hah? Duh, jadi diam-diam gini nih. Ayo, jiwa fitrah nggak? Jiwa tuh isinya apa aja? Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, emosi. Gampangannya gitu aja dulu. Pikiran kita berubah nggak? Perasaan, emosi, berarti jiwa berubah nggak? Berarti jiwa fitrah bukan? Bukan. Checklist lagi nih, bukan. Berarti pertanyaannya kalau fisik bukan fitrah, kalau jiwa bukan fitrah, terus yang fitrah yang mana? Soul kan jiwa. Yang paling fitrah adalah percikan langsungnya Allah yang disebut namanya ruh. Sampai sini oke? Pertanyaannya, ngelihat jiwanya aja enggak, apalagi ngelihat ruhnya. Tapi kita bisa menjelekkan orang, merendahkan orang, bisa menghina orang. Karena apa? Faktor fisik yang cuman 1%. Berarti orang yang ngerti ketauhidan, orang yang ngerti hukum pertama tentang the oneness, aku tidak melihat lagi bentukannya, tapi aku tahu bahwa yang ada di dalam kamu dan yang ada di dalam aku sumbernya sama. Betul nggak? Kira-kira kalau sadar bahwa yang di dalam kamu dan di dalam aku sumbernya sama, kira-kira bisa ngejelekin orang ini nggak kira-kira? Enggak. Karena nanti yang tadi saya cerita di sini bisa jadi kita melihat identitas. Maaf ya, bisa nggak kita memperlakukan orang gara-gara identitasnya? Bisa banget. Ada jenderal sama tukang bakso misalnya. Bisa lebih menghormati jenderal karena bintang 4 daripada tukang bakso atau tukang sapu misalnya. Betul nggak? Tapi kalau ngerti the law of oneness, mau jenderal, mau tukang bakso, mau apa, nggak peduli karena kenapa? Isinya semua percikan Tuhan gitu. Oke? Oke? Berarti kita bisa melihat percikan ini di mana-mana nggak? Makanya di Al-Baqarah 115 dikatakan, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Wajah itu bukan muka ya ibu-ibu, appearance, tampilan. Tapi ya kalau mau jujur-jujuran memang rada susah sih ngelihat Allah di orang nyebelin sih gitu, gitu ya, gini banget gitu. Tapi mau semenyebelin apapun isinya percikannya nggak kira-kira? Iya. Oke dulu sampai sini. Oke dulu sampai sini. Jadi kalau kita ngelihat identity namanya manyness. Apa? Berarti ngelihat sekat-sekat. Sorry ya. Seruangan ini jasadnya beda nggak? Jiwanya? Kalau ruhnya? Mantap. Oh. Udahlah lulus, udahan aja. Udah sip aman. Naik kelas. Nih, coba cek dulu. Ini papan tulis. Ya, kakinya papan tulis, oke? Itu kursi. Itu pintu. Beda nggak tiga-tiganya? Beda nggak tiga-tiganya? Kalau pakai pandangan manyness. Oke?
Kalau pakai pandangan tauhid jadi sama nggak? Sama-sama apa? Kayu. Ngelihat ini kayu, ngelihat itu, berarti ini kayu yang dikasih nama kaki papan tulis. Itu kayu yang dikasih nama kursi. Itu kayu yang dikasih nama, tapi tiga-tiganya mantap. Oke? Sehingga kalau kita mulai mengerti ini, setidaknya mulai bisa menyadari, ya elah, siapapun yang kita lihat nih, kalau menggunakan Al-Baqarah 115, nggak ada yang bukan sumbernya datang dari sumber yang sama. Makanya keruhanian ini sering disebut kemanusiaan. Makin kesini ini jadi orang. Makanya ketika tidak semua orang layak disebut manusia. Jadi ibu-ibu ini orang apa manusia? Hah? Ini orang, kita ini orang apa manusia? Gini. Yang disuruh puasa orang apa manusia? Wah, ini urusan orang manusia nggak beres nih. Hai orang-orang yang beriman, orang dong. Berarti masih di wilayah sini nggak? Tapi kalau ngomongin insan kamil, nggak ada ngomongin orang kamil atau basyar kamil. Ada yang disebut manusia sempurna. Berarti kalau orang masih kemasan nggak? Ibu-ibu kalau ketemu teman baru, pertanyaan mana yang akan keluar? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Hah? Berarti maaf nih. Kalau tubuh fisik lahirnya beda-beda nggak? Dari Bandung, Jakarta lah, Makassar lah, terserah. Betul? Tapi kalau sumbernya, kalau si ruh ini percikan, lahir dari sumber yang sama nggak? Maka kalau kita melihat keruhanian, kemanusiaan kita muncul gitu. Bukan keorangan. Makanya nggak ada kata-kata semanusia orang, nggak ada. Seorang manusia. Oke? Maaf ya. Berarti kita awalnya apa? Manusia. Ketutup sama lagi mau kembali jadi mantap. Pintar. Jadi saya lagi ngomong sama apa? Paham? Berarti kita ini kemurnian yang ketutup oleh kemasan. Makanya kemurnian yang ketutup oleh kemasan, sebisa mungkin kemasannya ini dilepasin, kembalilah kepada kemanusiaan. Makanya Ramadan itu disuruh kembali ke fitrah. Ramadan itu pembakaran, bakar semua. Jadi ginilah kira-kira. Maaf ya, kalau kita ngelihat foto orang di sosial media, please nggak usah percaya banget karena rata-rata pakai filter gitu. Benar? Suka kecewa kalau ketemu aslinya gitu. Ya? Paham ya? Oke. Ada nggak orang yang nggak pede kalau posting nggak pakai filter? Ada nggak? Berarti dia lagi ngeposting keorangannya, bener nggak? Pakai filter. Berarti kefitrahan kita, keaslian kita, lagi terfilter oleh sesuatu nggak kira-kira? Iya. Makanya kata kuncinya, kembalilah ke fitrah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti yang membuat hidup ini chaos, dari tiga ini yang mana? Yang ngebuat bete, kesel, marah, benci, dengki, iri, dari ruh, jiwa, sama fisik yang mana? Jiwa, ini nih. Kenapa? Karena jiwa ini menjadi program kita yang bisa menutupi kefitrahan untuk melihat kenyataan.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Bener oke nih? Oke, contoh lagi, contoh. Pelan-pelan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Supaya kita lebih kenal dulu, oh ternyata jangan-jangan selama ini yang aku concern cuman ujung-ujungnya aja. Contoh, ibu-ibu sholat itu kegiatan fisik, jiwa atau ruh? Hah? Jadi waktu sholat jiwa nggak ngapa-ngapain dong? Nggak, saya mau nanya yang udah ibu-ibu kalau sholat itu concernnya di fisiknya, di jiwanya atau di ruhnya? Fisik. Makanya urusannya gerakan terus. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau fisiknya diregulasi dengan sholat, jiwanya diregulasi dengan sholat, kira-kira keji dan munkarnya turun nggak? Turun dong. Makanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan. Jadi ada nggak orang rajin sholat tapi tetap rajin ngegosip? Ada? Ah. Oh ya, bagus. Ada di sini gitu ya. Oh ya, nunjuk ya. Gitu. Ini kalau ngaji sama geng arisan gini sih ya, nggak apa-apa ya. Jadi sorry ya, ulang nih. Balik nih ya. Kalau tadi ibadah ngomong sholat, tapi cuman fisiknya yang sholat, jiwa sama ruhnya kira-kira dikasih nutrisi nggak? Enggak lah. Karena yang hanya dia lakukan dan concernnya hanya gerak. Makanya sholat rajin tapi jiwanya nggak tenang gitu. Puasa rajin tapi jiwanya nggak tenang. Makanya saya suruh ulang-ulang ibu-ibu, didengerin baik-baik. Kalau sholat nih namanya pilates. Udah gini-gini doang gitu. Yoga gitu. Paham ya? Kalau puasa tanpa jiwa dan rohani namanya diet. Umroh haji tanpa jiwa dan rohani namanya wisata. Udah wisata doang gitu. Kenapa? Before after nggak ada bedanya. Paling pulang umroh 30 hari lah, balik lagi ya udah gitu. Kenapa? Karena yang dilakukan hanya dalam konteks yang namanya fisik. Oke? Dapat nih? Sip? Nah, kita lihat mekanismenya. Ya, mekanismenya. Duh, mudah-mudahan oke nih. Susah nih terangin ini nih ya, tapi kita pelan-pelan nih. Oh paham benar, sip, mantap. Dah, kita lihat mekanismenya supaya nanti begitu kita ngerti mekanisme ini, setidaknya ibu-ibu kita akan melihat apapun masalah dalam hidup lebih ringan gitu. Karena semua problem itu konteksnya adalah bagaimana kita tidak mengerti kenyataan, itu aja. Contoh. Ibu-ibu ini termasuk orang yang suka marah atau sering marah yang mana? Sering, ya bolehlah. Marah itu input atau output? Output. Jadi kalau output saya pakai sama dengan marah. Berarti kalau output inputnya apa? Kenapa aku marah? Kesel, emosi juga output dong. Bukan, aku marah karena aku tidak mengerti. Bener nggak? Karena aku nggak ngerti, aku jadi marah. Kalau ngerti marah nggak? Enggak lah, orang ngerti. Oh oke. Maka biasanya setelah habis marahan, terus ngerti. Sip, udah paham sekarang. Nggak marah lagi. Bener nggak? Oke nggak nih? Berarti hasil marah karena tidak apa? Kenapa nggak ngerti? Kurang pengetahuan. Jadi kalau kita dapat penderitaan, dapat kesulitan, dapat sakit, dapat apa, message-nya cuma satu, tambah lagi pengetahuan. Karena orang yang kekurangan pengetahuan akan sangat sulit menerima kenyataan. Makanya disebut majelis taklim. Taklim itu alam ilm, majelis ilmu. Nambah ilmu, nambah mengerti, marahnya berkurang. Ibu-ibu habis ngaji marah berkurang nggak?
Ya, kalau gitu kita nyatakan pengajian ini rada gagal sih ya. Oh enggak, baru 4 kali ya, baru 4 kali. Ya, tapi dapat nggak? Dapat ya. Berarti knowledge penting nggak? Penting. Maaf ya ibu-ibu ya. Kita tuh rata-rata mau sholat, mau puasa, mau umroh, nggak tahu knowledge-nya loh. Main ikutan aja. Disuruh gini, ikut. Nanti ditanya kenapa gitu? Udah pokoknya gini aja. Follow aja. Betul nggak? Dan kita tidak terlatih untuk critical thinking, ngerti apa yang dikerjain. Karena kenapa? Udah pokoknya begitu. Itu namanya dogma. Dogma. Doktrin. Nah, nanti ujungnya apa? Kenapa sholat? Pokoknya takut dosa. Nanti takut masuk neraka. Kalau enggak, takut. Jadi sholatnya dalam keadaan takut nggak kira-kira? Takut. Sok ibu-ibu kalau mau jujur-jujuran, waktu sholat lebih banyak enjoy-nya atau enggaknya? Oh, yang bener ah. Gini. Sholat itu bagian dari perlu atau harus? Ya udah jelas bahasanya. Berarti kalau harus ada paksaan nggak? Iya. Makanya orang yang sholatnya harus, penyakitnya Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, udah pasti gitu. Nah, Gojek udah nyampe belum ya? Kunci di mana gitu? Kalau makan harus atau perlu? Perlu. Nah sekarang gimana caranya bikin sholat kayak aku perlu sholat. Ini pengajian harus atau perlu? Oh yang bener ah. Oh ngecas ya. Iya, saya jadi tukang aki dong. Oh betul banget teman, mantap. Tapi maaf ya, orang yang datang ke sini karena kepaksa sama orang yang datang ke sini karena terpanggil beda nggak? Beda. Nah, yang penting datang lah gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi paham nggak maksud saya? Paham ya? Maksudnya adalah kalau kesadaran itu ada, maka aku melakukan udah bukan karena fear, bukan karena validasi, tapi aku sadar aku mau melakukan. Masa sih rajin tahajud kenapa? Supaya proyeknya berhasil. Ya elah. Itu mah bukan ikhlas namanya. Betul nggak? Kenapa sih sedekah? Supaya nanti uangnya makin banyak. Ya elah. Jadi maaf ya, alih-alih ngerasa ibadah, padahal lagi dagang gitu sama Tuhan gitu. Ya, ngaji rajin pengen pahala, sholat rajin pengen pahala, pengen surga. Artinya apa? Dilakukannya bukan dalam wilayah sadar. Oke. Dapat nih? Jadi bagian paling luar diri kita apa namanya? Jasad. Fisik. Expired nggak? Udahlah, ini mah pasti expired aja. Mau digimanain juga. Masuk ke dalam jiwa, berubah nggak? Berubah. Berarti yang paling nggak akan berubah yang namanya fitrah itu disebut yang namanya ruh. At least kita ngerti dulu ini. Dan ruh ini percik dalam bahasa Quran aku tiupkan. Berarti percikannya langsung Allah gitu. Makanya ibu-ibu, kalau ruh ini namanya hidup. Sisanya ke sini namanya drama hidup gitu. Oke? Berarti kalau tiap hari aku ngasih makan drama hidup, yang kejadian drama mulu nggak kira-kira? Nah, drama. Berarti supaya bebas drama hidup, kembalilah ke fitrah. Paham sampai sini? Oke sampai sini? Yuk kita lihat nih prosesnya. Kita lahir nih berbentuk fitrah. Oke? Fitrah nggak lahir nih? Fitrah. Sedetik abis lahir kita langsung dikasih program sama orang tua kita. Kita langsung dilepasin dari fitrah. Betul nggak? Pertama dikasih nama, nama keturunan, dikasih agama milih nggak? Enggak dikasih, betul? Berarti kita ketempelan banyak hal nggak kira-kira? Iya. Di sini mulai ada konsep
di sini mulai ada program pikiran, di sini mulai ada baik buruk, di sini mulai ada semuanya. Jadi ini lebay sih, 1 detik lahir, kita langsung lepas dari fitrah. Oke? Berarti begitu kita lahir, katakanlah ini yang disebut dengan yang namanya realitas. Berarti kita memandang realitas tergantung dari program yang diberikan ke kita nggak kira-kira? Iya. Contoh nih, saya kasih contoh. Nih ya supaya paham dulu nih. Contoh. Ada 3 anak lahir. Oke, 3 anak lahir. Si A, si B, si C. Si A lahir di satu keluarga. Dikasih program kuning, kacamata kuning. Ini dikasih kacamata merah, ini hijau. Beda-beda nggak kacamatanya? Berarti si A dapat program kuning, si B dapat program merah, si C dapat program ngeliat kertas warnanya putih. Kertas warnanya apa? Karena si A pakai kacamata kuning, begitu ngeliat kertas putih, dia akan jawab warna apa kertas itu? Kenapa? Karena dia udah punya program kuning. Betul? Si B akan ngejawab apa? Si C? Kalau tiga-tiganya ngobrol bisa berantem nggak? Kenapa mereka berantem? Karena mereka menggunakan kacamatanya masing-masing. Oke? Benar, salah, baik, buruk, penilaian, ina, itu dan semuanya tergantung dari sudut pandang. Jadi maaf nih, once kita nggak mau ngelepas kacamata, kita nggak bisa ngelihat warna putih itu gitu. Berarti pertanyaan besarnya, saat kita tahu bahwa kita ini sudah dilengkapi dan sudah ditempelin nama program, semua penilaian kita perlu hati-hati nggak kira-kira? Iya. Maka kenapa keributan terjadi? Karena disadari atau tidak, kita melihat kehidupan ini tidak seapa adanya. Contoh, dengan program kuning, si A punya ekspektasi nggak? Punya dong. Si B punya ekspektasi nggak? Punya. Si C? Sekarang saya tanya, ketika ekspektasinya lebih besar dari kenyataan, masalah nggak buat dia? Kecewa. Jadi ibu-ibu masalah dalam hidup banyak nggak? 1. Keinginanku enggak kejadian, udah itu aja. Betul kan? Jadi mau apapun problem dalam hidup, ujung-ujungnya adalah program yang ketempelan, yang ditempelin enggak selaras dengan Pertanyaan saya, yang dirubah kenyataannya atau programnya? Mantap. Berarti perlu merubah pola pikir enggak? Perlu merubah pengetahuan nggak? Perlu merubah sudut pandang nggak? Dan yang menarik, semua program ini mengerak menjadi yang namanya habits. Apa? Akhirnya saat ini udah jadi habits, maka segala sesuatu yang kita lakukan keseharian udah nggak mikir lagi, karena ini akan menjadi yang namanya auto respon. Salah satunya watak. Oke? Aduh, oke nggak ini? Paham? Paham ya? Berarti kita perlu merubah program diri nggak? Iya. Jadi watak terbentuk karena habit. Salah satunya. Bukannya watak dulu biar jadi habit. Jadi dia udah ada bahan bakunya dan nanti dilatih. Kebiasaan itulah akan jadi watak gitu ya. Betul. Karakter. Meskipun karakter itu nanti memang ada basic desainnya, iya. Tetapi yang perlu kita waspadai sebetulnya bukan dari konteks itunya, dari konteks wataknya, tetapi dari konteks yang namanya habits. Kebiasaan. Kenapa? Genetik itu lebih kepada bakatnya. Tapi bagaimana kita mengolah itu adalah pilihan. Ingat ya, bakat itu, genetik itu 5%.
95% itu lingkungan urusannya. Gitu. Oke? Oke? Berarti, maaf ya, keyakinan termasuk di dalam habits juga nggak kira-kira? Iya. Maka ketika di sini ada keyakinan dan di sini ada kenyataan, yang akan selalu menang yang mana? Kenyataan dong. Loh, aku yakin, tapi kenyataannya contoh. Nih, saya kasih contoh. Anyway, ibu-ibu kita lahir nggak tahu apa-apa langsung dikasih program. Misalkan ibu saya ngasih keyakinan ke saya, Abu, kamu yakin aja ya kalau kamu nanam cabai nanti keluar durian. Ya, bisa nggak saya dikasih keyakinan gitu? Bisa yakin nggak saya? Karena yang ngomongnya figur otoritas. Betul? Saya peganglah omongan ibu saya. Nanam cabai keluar durian. Pegang. Tiap hari nanam apa saya? Doa sama Allah, ya Allah, semoga keluar durian. Yang keluar apa? Berarti secara realitas kalau nanam cabai keluar apa? Bisa nggak nanam cabai keluar durian? Seyakin-yakinnya dirimu ketika nanam cabai keluarnya durian, nggak akan kejadian. Oke? Oke? Jadi hukum yang nomor 1 namanya tauhid, hukum yang nomor 2 namanya tabur tuai. Sok, saya mau nanya ibu-ibu, kita hidup penuh ujian nggak? Jawabannya ini banget, penuh. Pakai hati banget, penuh. Ya, gitu ya. Ya. Bentar lagi curhat nih. Saya mau nanya, ujian datang dari siapa? Awas jawab Allah loh. Iyalah. Lah kamu yang nanam kok. Betul nggak? Yang menarik, saat kesadarannya nggak hadir, waktu nanam nggak sadar, tiba-tiba berbuah, kaget gitu. Oke sampai sini? Berarti sekarang ada orang ngomong ini, aduh ya Allah, engkau menguji aku. Tuhan bilang, siapa yang nguji? Lah bener nggak? Allah tuh nggak pernah nguji. Pertanyaan saya, Allah maha tahu nggak? Nggak perlu nguji lagi nggak? Allah seorang dia tahu kok. Masa sih si Abu, aku udah tahu si Abu ujiannya gini misalnya. Coba-coba bener atau masa begitu? Betul nggak? Oke sampai sini? Berarti pertanyaannya, kalau kita ngerti sebagai hukum yang namanya tabur tuai, segala bentuk kehidupan ujung-ujungnya namanya adalah konsekuensi. Jadi Allah menghukum kita nggak? Allah itu memiliki hukum, tapi bukan menghukum. Pertanyaannya, maaf ya, kalau kita nggak tahu hukumnya, kita akan kena konsekuensinya nggak? Iya. Berarti kalau dalam tanda petik kemalapetakaan, penderitaan, hal buruk terjadi, yang paling bermasalah kira-kira siapa? Gitu. Oke? Sip. Berarti pertanyaannya lagi, maaf ya, ini kadang-kadang banyak banget yang menyalahkan Allah. Seakan-akan semua konteks apapun yang namanya ujian lah, derita lah, azab, semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Ada yang bawa Quran nggak ya? Tolong bukain dong surat 42 ayat 30, silakan. Ini online nyala nggak? Cek, ntar ya, saya cek dulu nih kayak mati. Cek one. Surat 42 ayat 30. Boleh tolong bacain? Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan musibah apapun yang menimpa kamu karena perbuatan apa? Sip. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Berarti sekarang apapun yang kita hadapi itu hasil tanaman dari semua hidup di kemudian di sebelumnya nggak kira-kira? Di hari sebelumnya nggak kira-kira? That's it, udah.
Nah harapannya saat kita mulai ngerti bahwa hidup ini konteksnya konsekuensi, satu aja, kita nggak banyak nyalahin siapa-siapa. Iya, bahasa di tetangga namanya karma. Kalau di Arab kurma, beda dikit sih. Karma itu apa sih artinya? Bukan, karma itu artinya action. Doing something itu karma. Maka setiap yang kamu lakukan pasti ada feedback. Oke? Berarti detik ini lagi menerima lagi menerima hasil dari apa yang kita tanam kemarin nggak? Udah siap-siap aja. Karena semua akan jatuh tempo pada waktunya. Iya. Jadi kalau sekarang dapat gini, contoh, kalau hari ini saya panen melon, kemarin saya nanam apa? Kalau hari ini saya panen durian, kemarin nanam apa? Kalau hari ini saya panen dicaci maki, berarti saya kemarin ngapain? Udah gitu aja. Karena golden rules-nya hidup ibu-ibu, kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Udah gitu aja. Sip ya? Kenapa? Karena semua konteks apapun, di hukum yang kedua ini berkaitan dengan yang namanya tabur tuai. Dapat sampai sini? Oke sampai sini? Sekarang saya tanya, kalau tahu ini tabur tuai, apa yang perlu kita lakukan? Kalau tahu semuanya tabur tuai, apa yang perlu kita lakukan? Waspada. Dalam bahasa Jawa disebut eling lan waspodo. Dalam bahasa Arab eling lan waspodo itu disebut takwa. Maka takwa itu artinya berhati-hati. Nah, berhati-hati itu artinya kita setiap melakukan sesuatu, kalau bisa jangan dikontrol oleh yang namanya habits. Jangan dikontrol oleh yang namanya kebiasaan. Makanya pilihan kita ada dua, Bu. Satu, responsif. Dua, reaktif. Contoh, ini kalau yang punya kucing pasti ngerti. Ini kucing nih, kita main-mainin pakai bulu-buluan. Set, loncat nggak? Set, loncat nggak? Set, loncat nggak? Berarti kucing ini bergerak gara-gara faktor eksternal, maka dia mengejar faktor eksternal, betul nggak? Sip. Berarti kucing ini reaktif atau responsif? Dengerin dulu. Kalau yang di luar memaksa kita bergerak namanya reaktif. Kalau kucing diginiin berarti faktor si bulu-buluan ini yang membuat dia gerak, betul nggak? Ya, berarti faktor eksternal yang membuat motif dia melakukan sesuatu. Itu namanya reaktif. Sekarang saya tanya, pernah nggak ibu-ibu namanya dijelekin orang lain sakit hati? Namanya reaktif. Ngomong gini, woi ngambek. Ngomong gini, woi apa bedanya sama kucing yang loncat-loncat tadi gitu? Bener nggak? Bete deh gini. Kenapa? Karena kita terganggu oleh faktor eksternal. Betul nggak? Padahal maaf nih, orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Kok banget sih? Orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Gini. Ya. Ini arah-arah curhat tuh gini nih. Dengar. Dengerin dulu pertanyaannya. Gini. Kita pernah ngelihat sebel sama orang nggak? Pernah dong. Gitu pernah? Saya mau nanya. Yang menyebalkan itu orangnya atau program kita terhadap orang itu? Kacamatanya nih. Nah. Berarti dia menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Ibu-ibu ingat ya, semua di luar diri kita
sifatnya netral. Oke? Pertanyaan. Berarti kalau aku sakit hati gara-gara omongan dia, yang bermasalah omongannya atau hatinya? Kan saya selalu ulang-ulang ya, ini saya pertemuan kedua kalau nggak salah saya ngomong gini, ibu-ibu please, jangan menyimpan remote control bahagia kita di orang lain. Titik. Karena kalau remote control kita dibahagia di orang lain, semua orang di luar kita yang ngatur mood kita, perasaan kita. Dia gitu, enggak, nah semuanya dikontrol. Jadi budak namanya. Jadi victim. Ya aku tuh gini gara-gara kamu, aku tuh gini gara-gara ini, gara-gara. Hah? Jadi pertanyaannya, yang punya fully control aku mau happy atau mau enggak, siapa sih? Karena yang di luar kita cuman mencet bel, trigger. Ke-trigger atau enggak bukan urusan dia. Oke ini? Duh, diam-diam gini ini. Paham ya? Sip. Oke. Berarti, saya balik nih. Ibu-ibu sadar gak ya? 98% keseharian kita ngerjain sesuatu udah gak mikir lagi. Karena kebiasaan. Dari bangun ke tidur ke bangun lagi besoknya, mikirnya itu lagi. Masalahnya itu lagi. Yang datang perasaan itu lagi. Diulang-ulang aja. 98%. Jadi ibarat kata, kalau orang yang tidak mau switching dari reaktif ke responsif, tiap hari tadi nanam cabai, berharap keluarnya durian. Nggak bisa. Nanti tiap hari ngeluh terus, kok aku nggak bahagia ya? Ya iyalah tiap hari kamu pelit mulu gitu misalnya. Kok aku nggak happy ya? Iya tiap hari milih marah-marah mulu gitu misalnya. Berarti bahagia pilihan nggak? Tenang pilihan nggak? Gimana mau bahagia dan tenang kalau tidak memilih bahagia dan tenang, tetapi selalu reaktif kepada level-level emosi yang rendah gitu kira-kira. Oke? Ya. Gimana? Gimana? Misalnya nih ada orang yang ngejelekin kita gitu. Ya. Terus lalu di politik sih. Ya. Terus kita sebel dong. Ya. Ya balik lagi. Kalau kita sebel dijelekin dan dalam konteks kitanya terganggu, berarti kan ada something wrong dong di sini. Betul nggak? Tetapi setidaknya kalau kita terganggu, kita bisa membuktikan sebaliknya nggak dari itu? Iya dong. Dalam artian, once kita tidak terganggu dengan omongan orang lain, setidaknya kita bisa memilih apa yang kita lakukan itu jauh lebih clear gitu kira-kira. Sip ya? Ya apalagi di politik sih ya mainannya begitulah. Misalkan. Iya. Karena konteksnya, maaf nih, saya ulang sedikit ya. Ini mau di level apapun sih. Setiap apapun yang gini, supaya kita paham nih. Kalau kita sakit hati, sakitnya udah ada atau belum? Hah? Pernah ngerasain sakit hati? Berarti sakitnya di sana atau di sini? Sakitnya omongannya atau di sini? Postingannya atau di sini? Berarti problemnya di mana? Nah itu dulu, itu dulu. Ya, nih saya kasih analogi ibu-ibu supaya paham nih. Kalau saya punya luka di sini, tangan saya dipegang, sakit nggak? Nah, enggak dong. Kenapa? Kan lukanya di sini. Pipi saya dipegang, sakit nggak? Tapi begitu teman saya gini nih, sakit nggak? Berarti teman saya cuma ngingetin bahwa kamu ada luka di situ. Paham nggak? Berarti kalau ada omongan orang lain bikin sakit hati, lukanya udah ada, dia cuma ngingetin ada luka loh di situ. Yang mungkin luka itu tidak disadari.
Paham? Kalau kira-kira nggak ketemu orang ini, luka yang nggak disadari, luka sakit terus-terusan nggak? Iya dong, kan nggak disembuhin, nggak disadari, betul nggak? Maka ibu-ibu, pada akhirnya kita akan sangat berterima kasih sama orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka kita nggak akan ada di kelas ini. Kita nggak akan ada di kelas kesadaran ini. Kita nggak akan ada di kelas ini nih, di level kesadaran itu nggak mungkin. Karena level kesadaran yang naik nggak bisa enggak, pasti ditempa oleh penderitaan, kesakitan, kesulitan. Tidak ada tempat bertumbuh yang senang tuh nggak ada. Maka dikit nih, karena pertanyaannya ke situ. Kalau dalam perspektif tasawuf, perjalanan kembali ke Tuhan tuh ada 3, ibu-ibu. 1, the way of love. 2, the way of knowledge. 3, the way of suffering. Tanpa suffering, gak akan ketemu cahaya ilahi, gak mungkin. Maka kalau Rumi selalu mengatakan, luka adalah tempat cahaya masuk. Ibu-ibu kalau gak sakit hati, gak banyak bete, males belajar gini-gini pasti gitu. Gak ada begitu happy, lagi kaya-kayanya, lagi happy-happynya kita ngomong, kita ambil hikmah dari kebahagiaan. Gak ada. Betul gak? Berarti hikmah selalu lagi ada di mana? Di kesulitan. Yang kedua, yang ketiga. Ini tanaman kira-kira bisa tumbuh subur karena dikasih apa? Pupuk. Air. Tapi basically pupuk aja ya, supaya gampang. Pupuk terbuat dari apa? Kotoran. Berarti kalau ada orang ngelempar kotoran ke kita, itu pupuk supaya kitanya tumbuh gitu. Tunggu orang yang sering dikasih pupuk. Berarti kesempatan tumbuhnya banyak. Sekarang saya tanya, mohon maaf ya. Kira-kira pencerahan itu datang dari banyak pertanyaan nggak? Kira-kira pertanyaan datang dari banyak penderitaan nggak? Penderitaan datang dari banyak masalah nggak? Berarti masalah akan membuat kita banyak pertanyaan untuk menuju kepada pencerahan. Maka tiap masalah mengarahkan kita menuju kepada pencerahan. Jadi bersyukur ya kalau Nah, pernah menderita. sih. Jadi yang datang orang siapapun, Apapun kita bersyukur. Kenapa? Karena yang membuat dia datang pasti undangan kita juga. Kan tabur tuai tadi. Ibu-ibu maaf ya, ada orang komplain, kenapa gue tuh ketemu orang yang nyebelin mulu. Iya, elunya juga nyebelin masalahnya gitu. Kan reflection ya. Betul nggak? Karena nanti hukum setelah ini kita akan bicara energi, vibrasi, frekuensi. Bahwa semua frekuensi nggak bisa bohong loh. Mukanya bisa senyum, vibes-nya nggak bisa bohong loh. Kenyamanan vibes itu nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa. Makanya ibu-ibu jangan khawatir, semesta akan memfilter, mau itu pertemanan, mau itu circle, sesuai dengan frekuensinya, udah pasti begitu aja. Karena itu hukum alam gitu kira-kira. Oke? Duh, oke-nya diam gini, ini oke? Iya nggak apa-apa. Oke, lihat YouTube. Oke, dapat ya? Oke, kita nggak usah buru-buru, nggak apa-apa ya. Ini kita mau ngomongin 20 hukum nih, banyak banget nih. Wah, ini setahun kali ya. Tapi maksud saya ibu-ibu, saya selalu ulang-ulang begini. Ini semua yang kita bahas hari ini nggak usah ngerti semua. Nggak usah. Tapi fokus aja apa yang kira-kira jadi pelajaran paling penting hari ini. Dah, fokus di situ. Karena masing-masing kita wadahnya beda, betul nggak? Kebutuhannya beda, betul nggak? Fokus aja yang kira-kira aku dapat banget di bagian ini. Udah, nggak usah semuanya ngerti. Ya. berarti kalau seandainya apa yang terjadi sama kita saat ini adalah apa yang kita lakukan dulu. Kalau kita lagi tertimpa masalah, ujian apapun itu, doanya berarti ya Allah, apa aku terima ujian, apa doa yang apa doa yang pas untuk kita lempar ke semesta supaya kondisi itu berubah. Oke. Selain kita menerima, harus siap menerima konsekuensi. Oke. Sekarang saya mau nanya nih. Ya, dikit belok nih.
Ini di save dulu ya. Oke nih. Control S nih, save ya di sini nih. Ya, jangan lupa. Nah. Bulan depan lupa sih kayaknya sih, tapi ya udahlah. Habis Isa juga lupa nih. Nih, saya mau nanya nih. Doa. Pertanyaannya. Kalau Allah itu dalang, kita itu wayang. Allah apa? Kita? Kira-kira menurut ibu-ibu, dalang ngatur wayang atau wayang ngatur dalang? Ya udah. Dalang ngatur? Sip. Sekarang saya mau nanya. Satu pertanyaan satu. Ibu-ibu ini sering berdoa atau sering baca doa? Yang mana? Bisa bedain ya mana berdoa sama baca doa? Allahumma rabbi firli wali walidayya warahmama. Itu baca. Ya Allah semoga ini, semoga ini, semoga itu. Nah. Kalau berdoa? Ya Allah, minta 25 miliar hari ini juga, itu doa. Itu mah ngatur ya. No. Betul nggak? Jangan-jangan mindset doa kita adalah Allah pusat pengabulan keinginanku. Maunya A, Allah kabulin ya. Terus Allah bilang siapa lu katanya. Kan kamu wayang. Betul nggak? Berarti, nanti kita bahas ya. Berarti doa itu bukan urusan apa yang aku inginkan, yang dipanjatkan semoga kejadian. Bukan itu poinnya. Tapi nanti kita ngerti, doa itu nanti ada urusannya di wilayah jiwa. Your feeling is your prayer. Perasaanmu adalah doamu. Jadi doa yang terbaik adalah buatlah perasaanmu penuh dengan permaafan dan penerimaan. Titik, udah. Karena kalau ininya penuh takut, yang akan datang ke kita ketakutan-ketakutan nggak? Kalau ininya penuh khawatir, yang akan datang ke kita kekhawatiran nggak? Maka kenapa banyak doa nggak kejadian? Karena level feelingnya justru di level feeling yang di bawah. Sok, ibu-ibu banyak doa yang dikabul atau enggak? Yang terkabul sama yang enggak lebih banyak mana? Oh, yang bener ah. Oh, sumpah. Oh, terkabul bagaimana sadar. Jadi maksud saya, kalau kita berpikir doa adalah Allah mengabulkan keinginanku, ya itu not the point lah gitu kira-kira. Karena urusan doa itu bukan kata-katanya, bukan bahasanya, bukan panjang pendeknya, tapi sikap hatimu. Gitu. Makanya esensinya saat apa yang datang ke kita tergantung gelombang ini ada di level apa gitu. Kenapa sih banyak doa nggak kekabul? Doanya lagi takut, ya Allah, ini gimana? Berarti dia lagi di bawah nggak? Berarti kalau dia lagi sedih, yang akan datang apa? Mau bagus apapun doanya, tapi kalau hatinya sedih, yang datang sedih lagi pasti. Jadi harus percaya, aku percaya. Oh, iya percaya, tapi gini, yang perlu membuat hati kita tidak terlalu banyak di level emosi rendah. Jadi kalau yang nggak jadi doa sampai mewek-mewek biasanya ya. Bukan salah sih. Oh iya, mungkin kurang paham. Iya. Nah mewek abis gitu merasa salah, merasa apa, yang datang di situ lagi gitu. Iya. Dan maaf ya, kadang-kadang mewek itu dijadikan sebagai, bukan alat sih, dijadikan sebagai indikator parameter orang sholatnya khusyuk. Ini khusyuk ya, sholat mewek ya, padahal baru diputusin pacarnya gitu ya sendiri. Kan bukan itu gitu. Kenapa? Itulah yang disebut the law of attraction. Tapi ingat, you attract not what you want. Kamu bukan mengattract apa yang kamu mau, you attract what you are. Kamu mengattract perasaanmu. Pengennya bahagia tapi di sininya khawatir mulu, nggak bisa. Oke, sip, paham ya? Kesimpulan, kita simpulkan dulu. Sip, yuk. Satu, Allah ngurus kita satu-satu nggak? Si A diurus, si B diurus gitu nggak? Enggak lah, kan ada sistem. Masa polisi di tiap ada stopan ada satu polisi stak masa gitu kan? Enggak, ada sistemnya. Menggunakan hukum. Berarti hidup ini nggak bisa lepas dari hukum sunnatullah. Oke? Jadi mau sholat, mau puasa, mau umroh, nggak bisa ngelawan hukum tabur tuai gitu.
Paham ya? Sehingga nanti kita ngerti esensi dari ibadah mengabdi, salah satunya adalah mengabdi kepada hukum abadi ini. Karena kalau kita ngerti hukum abadi ini, kita akan sadar bahwa oh iya ya, saya tahu bahwa hidup ini tabur tuai. Jadi apa yang akan saya lakukan? Saya akan lebih hati-hati karena sadar apapun yang saya lakukan akan kembali ke saya juga. Oke? Dan harapannya kita melakukan jauh lebih sadar daripada reaktif. Jauh lebih responsif daripada reaktif. Nah, ibu-ibu, salah satu pembelajaran kita untuk lebih bisa responsif, nggak ada cara lain. Latihlah untuk pandai memaafkan kesalahan orang lain. Titik. Once kita nggak punya forgiveness, kita susah untuk jadi orang-orang yang responsif, susah aja. Makanya tingkat permaafannya ditinggiin. Kalau kita udah bisa memaafkan, ingat ya, memaafkan itu skill. Gak ada orang yang jago, maaf, ini pengajian rajin bisa bikin orang jago memaafkan nggak? Enggak. Soalnya suka ada yang GR pulang pengajian, aku solehah banget, belum. Baru pulang pengajian, ya. Oh solehah sih gitu, belum. Ya, berarti pertanyaan saya kalau kita mau ahli memaafkan harus apa? Banyak ketemu orang nyebelin. Bener nggak? Berarti kalau orang nyebelin datang, alhamdulillah lagi mau belajar memaafkan. Sip ya? Berarti masalah membuat kita terbuka pada kesadaran nggak? Orang menyebalkan membuat kita pintar memaafkan nggak? Oleh karena itu penutupnya saya doakan ibu-ibu semoga hidupnya banyak masalah. Udah gitu. Iya Bu. Kita sebaiknya minta sabar atau minta hatinya lapang. Ya gini loh Bu, mau minta-minta nggak dikerjain dan nggak dilatih nggak bisa juga. Betul kan? Kalau minta sabar, ujiannya malah datang. Iya. Tapi kalau kita hatinya lapang, kita terima tuh accept Iya. atas apa yang kita. Iya gini Bu, ibu mau minta mau nggak ujian mah pasti datang aja udah, gitu aja. Jadi nggak ada manusia nggak. Ya nggak ada lah, namanya juga hidup. Yang uji siapa? Diri sendiri atas dasar tabur tuai. Oke? Sip ya? Bukan urusan mintanya sih, tapi melatihnya itu yang jauh lebih penting. Nah, sip. Oke ya? Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Sip. Alhamdulillah. Buka puasa. Buka puasa. Oke, ibu-ibu, sebelum kita tutup, kita doa sebentar untuk hening, untuk merefleksikan apa yang kita dapat. Rasakan dan refleksikan hari ini dapat apa, dan lepaskan semua beban-bebannya, dan kita niatkan untuk terus bertumbuh, terus memperbaiki, dan terus mau belajar. Santai dan rileks, lepas. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin, ibu-ibu semua tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Baru meninggal ibunya yang suka ngaji di sini. Oh ya, kita boleh doa sekali lagi. Ada yang meninggal, ibu-ibu. Turut berduka cita atas wafatnya siapa ini? Ibu Hajah Malehon binti Jafar, ibunda dari Nia Harun. Kita doa sebentar lagi sekali lagi ya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah.
Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atur nuhun, terima kasih.